itu di dalam mulutnya. Bilang kenapa? Kalau enggak, saya takutnya pas lagi di kamar mandi mulut sambil komat-kamit berzikir, karena udah kebiasaan. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjidil Ikhlas. Kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita mengkaji ilmu agama, kita belajar, dan semuanya itu pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka milad Majlis Silaturahim yang ke-15. Waktu demikian cepat. Semuanya mengingatkan kita akan betapa waktu di dunia itu demikian cepat dan berlalu begitu saja. Sebagaimana dikatakan tadi, Ibn Adam innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Anak Adam, kamu itu adalah terdiri dari kumpulan hari-hari. Setiap hari berlalu satu hari berarti berlalu satu bagian dari dirimu. Dulu biasanya tuh ada kalender, tahu gak kalender apa yang disobek setiap hari? Tiap hari disobek satu hari. Nah kita itu kayak kalender itu. Setiap hari berlalu hari tersobek selembar dari diri kita, selembar dari diri kita. Subhanallah. Nggak taunya udah lembaran terakhir aja. La ilaha illallah. Nggak tahu apa yang tersisa daripada hidup kita ini. Walaysa tadri bi'amin ya'tikahu naqis aw tam ya dzal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am walaysa tadri bi'amin ya'tik hunagis autam wa hal tahaqqaqat dunya damat lihat au laha dam ya kashifad dhur ya man qada bi qudra wa ihkam ihfaz alaina jami'an 'inda qadal umr al-islam qad jutta fadlan bil islam wa afdalul jud al-itmam hasyak ba'da at-tafaddul tudhiqana haul idram fa nahnu ahlun lil aswa wa anta ahlun lil in'am. Alhamdulillah. 15 tahun berdirinya Majelis Silaturahim dan kita sekarang tahun 1444 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus pandai menjaga waktu, mengatur waktu kita. Sebab man lam yuhafidh 'ala al-awqat la yaslam minal afat. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan orang kalau enggak pandai menjaga waktu, maka enggak bakal selamat dari bahaya. Dari bahaya, dari virus yang rusak umurnya, yang rusak akhlaknya, yang rusak waktunya, yang rusak amal ibadatnya dia. Al-Habib Ali bin Husain bilang orang kalau nggak bisa jaga waktu, komitmen dengan waktu, maka nggak berkah. Berlalu waktunya tanpa keberkahan. Jangan, kata Sayyidina Al-Ghazali, kita pun kalau ingin melakukan suatu amalan, jangan melakukan suatu amalan itu, oh saya lagi kepengen zikir, saya lagi kepengen ngaji, saya lagi melakukan amalan walaupun itu ibadat, tapi ngikutin kepengennya nafsu. Kalau lagi nafsu ayo, kalau enggak ya udah. Tetapi tentukan untuk setiap amalan waktu tertentu. Kalau udah masuk waktu tersebut, jangan ngerjain apa-apa kecuali amalan itu sudah. Habiskan waktu itu untuk amalan tersebut. Nanti dari situ bakalan terjadi keberkahan. Seandainya kita tentukan jam sekian sampai jam sekian, waktunya saya baca Al-Quran. Kita kasih waktu durasi misalkan 1 jam. Awalnya cuma dapat 1 juz, nanti lama-lama dapat 2 juz, nanti lama-lama dapat 3 juz, ntar lama-lama 1 jam bisa dapat 4 juz, bahkan 5 juz, bahkan 6 juz daripada Al-Quran. Subhanallah, apabila Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada hambanya, kalau hambanya memiliki kesungguhan. Nah karena itu jaga, atur, tata waktu kita dengan baik. Di dalam Al-Quran berapa banyak Allah Ta'ala menyebutkan tentang waktu. Allah Ta'ala berbicara, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wad-duha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wal asr. Menunjukkan kemuliaan daripada waktu-waktu tersebut. Dan semuanya ini waktu-waktu siang, malam, duha, asar, pagi, sore, semuanya itu mengingatkan
akan betapa pentingnya waktu-waktu tersebut. Sebab kullu nafas min anfasik jauharah lagi matlaha. Setiap nafas dari nafasmu berlian yang tak ternilai harganya. Berlian kalau hilang bisa dicari gantinya, tapi waktu yang udah pergi bagaimana kita mau cari? Mau mengembalikan 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu. Karena al-Imam Az-Zahid, Al-Qutb, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu kalau ada orang mau ketemu dia, mau sowan, mau silaturahmi, minta waktu kepada beliau, datang dikirim utusan kepada Imam Al-Hasan, minta waktu, maka Al-Habib Hasan waktunya sibuk buat akhirat. Hah, ini mau minta waktu. Maka ditantang, dia berani ngasih duit berapa? Heran, hadal Habib dikenal orang yang paling zuhud, tapi giliran ada tamu, kok minta duit? Lah, saya bukan pengen duitnya, tapi dia meminta dari saya sesuatu yang paling berharga yang saya punya. Apa? Umur. Dia meminta bagian dari umur saya. Maka saya mau meminta sesuatu yang paling berharga di matanya dia, kebetulan uang dunia. Ayo, kamu mau saya ngorbanin hal paling berharga yang saya punya, berani gak kamu ngorbanin hal yang paling berharga yang kamu punya? Biar kamu rasain yang kamu ambil dari saya itu besar, bukan kecil. Radhiyallahu anhu arba. Wa hadzal Imam Al-Hasan, beliau orang yang zuhud. Itu beliau punya rumah, tinggal di rumahnya. Udah kalau sampai rumahnya itu rusak, bahkan sebagian ruangan ambruk. Kalau kamarnya ambruk, dia pindah ke ruangan yang lain. Sampai itu ruangan yang dia huni ambruk, dia pindah ke ruangan yang lain. Sampai semua ruangan ambruk, dia pindah di selasar rumahnya. La haula wala quwwata illa billah. Hidupnya cuma buat akhirat, nggak ada waktu untuk apapun juga. Nggak punya waktu untuk ngebangun rumah buat dirinya sendiri. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Nah karenanya itu, ini waktu kita jaga dengan baik-baik. Terus terang, para wali-wali, para solihin, mereka pelit sama waktunya. Menghitung waktunya bukan hari demi hari, bukan jam demi jam, tapi menit demi menit, detik demi detik. Setiap detik selagi sempat disisipkan suatu zikir, suatu amal ibadat, mereka bakal sisipkan. Wa kana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu beliau ketika ada orang mulutnya ini selalu berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, selalu. Wal hal al-ghalib alaih, itu yang selalu dominan pada dirinya itu adalah zikir la ilaha illallah. Nampak dari wajahnya ucapannya selalu. Sehingga kalau ada orang bertanya, selagi orang tersebut bertanya, maka dia sambil mendengarkan ucapan orang itu, mulutnya mengucap la ilaha illallah. Kemudian barulah dia menjawab orang tersebut. Bahkan seringkali kalimatnya itu bercampur dengan ucapan la ilaha illallah. Wa kana Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang dominan pada dirinya itu adalah zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dominan zikir pada dirinya. Cuma zikir takbirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab nggak kayak takbirnya kita. Takbirnya elegan, takbirnya khusyuk. Kalau beliau bertakbir, keluar air mata, hati jadi tawadhu dan menunduk. Bukan takbir terus busung dada, bukan takbir terus takabur. Itu bukan takbir, takabur. Ketika beliau bertakbir, sirna dari hatinya segala sesuatu selain Allah, yang ada cuma Allah. Apalagi nafsu, setan, dunia udah nggak ada dalam hatinya, dalam pandangannya. Yang dipandang cuma Allah Ta'ala. Allahu Akbar, yang ada cuma Allah. La ada tahta, wala jabatan, wala dunia, wala apapun. Ini kagak, saat nafsu berapi-api, napas kembang kempis, mata merah, begitu amarah bangkit, takbir Allahu Akbar. Takbir setan pergi, ini takbir setan datang Allah pergi. Takbirin siapa? Takbirin apa? Takbirnya Sayyidina Umar, hatta takbirnya orang sekarang beda sama takbirnya orang dulu. Takbirnya orang sekarang beda sama takbirnya orang dulu. Diriwayatkan di fi akhir zaman, para tentaranya Al-Imam Mahdi
para Imam Mahdi, mereka berdiri di depan bentengnya orang-orang kafir. Itu benteng bukan didorong, bukan direbuin. Mereka cuma bersuara takbir di hadapan benteng tersebut, Allahu Akbar, langsung rubuh tuh benteng. Oh, ini takbirnya kita nggak bisa ngerobek kulit bawang, apalagi mau bikin tembok jadi tumbang. Ada takbirnya kita. Takbir tetap maksiat, takbir mulut bau rokok, takbir menjadi apa namanya, cemilan di tengah-tengah gosip dan cacian. Caci maki takbir, ngatain orang takbir, gosip takbir, begitu. Dikira gitu, sama kayak orang buang air besar takbir, buang angin takbir. Wallah gosip cacian makin lebih busuk daripada buang air besar. Makanya ada bukan mentakbirkan Allah, kamu menistakan takbir. Takbirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab elegan, haibah, wibawa, karisma, mengagungkan Allah, mengetuk hati orang, membuat hati orang itu yang mendengarnya berlinang air mata. Subhanallah. Ada takbirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jangankan gitu, jangankan orang, setan aja, iblis, inna syaitan la yafragu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjih. Syaitan itu kabur bukan kalau ngelihat Sayyidina Umar, kalau ngelihat bayangannya Sayyidina Umar. Belum, Nabi bilang nih spesifik, kabur bukan ngelihat Umar, ngelihat bayangan Umar bin Al-Khattab, dhilli Umar. Jadi ini syaitan udah di satu jalan, udah mau keluar jalan, tahu-tahu pas di mulut gang ngelihat ada bayangan, pantulan matahari, bayangan sosok siapa? Umar bin Al-Khattab. Umarnya mas baru bayangannya doang, kabur, udah tinggal keluar, belok lari kayak kemana? Ini enggak, balik lagi ke ujung jalan. Masya Allah, hakadha. Atau syaitan gentar dengan bayangannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arba. Al-ghalib dalam kesehariannya takbir Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Amma Sayyidina Uthman bin Affan itu yang dominan, yang mewarnai hidup, perangai, akhlak, sifat kesehariannya tasbih, subhanallah, sampai malaikat malu sama dia. Istahiyat minhum malaikatur rahman. Wa amma Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu yang dominan di dalam keseharian dan halnya dia adalah alhamdulillah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardahum an jami' ashabi Rasulillah ajma'in. Nah itu waktu mereka semuanya sampai zikirnya, ibadatnya, kesehariannya bercampur dengan itu semua. Ba'duhum udah kebiasaan zikir sampai kalau mau masuk kamar mandi dia taruh batu di dalam mulutnya. Bilang kenapa? Kalau enggak saya takutnya pas lagi di kamar mandi mulut sambil komat-kamit berzikir, karena udah kebiasaan. Jadi ditahan pakai batu mulutnya tersebut. Subhanallah. Begitulah mereka yang udah terbiasa di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tata waktu kita. Atur wirid amalan kita. Pagi ada amalan yang dianjurkan, sore ada amalan yang dianjurkan, malam ada amalan yang dianjurkan. Alhamdulillah, oh ini masjid makmur. Subuh kita lewat sini penuh orang jamaah subuh. Alhamdulillah, enggak semua masjid kayak begini. Maghrib lewat sini penuh, zuhur, asar, isya, masya Allah. Tapi emang yang paling penuh subuh. Biasa kan subuh paling kosong. Subuh penuh. Ada satu muslim, dia menasehati satu orang Yahudi, tetangganya. Kenapa kalian masyarakat Yahudi selalu membuli kita, mengintimidasi kita, mengganggu umat Islam? Kan kamu tahu kita Islam bakal menjadi pemenang, bakal jadi orang yang berkuasa, bakal jadi pemenang. Apa kamu nggak takut kalau kita menang? Bilang iya betul, kita tahu Islam akan menang, akan berkuasa. Tapi kamu tahu nggak kapan itu? Ya saya nggak tahu.
Nah, kita masyarakat Yahudi tahu kapan, makanya kita tenang-tenang aja. Loh kapan? Kalau sholat subuh dia menjadi seperti sholat Jumat, subuhnya yang hadir subuh sama seperti yang hadir Jumat, nah saat itu kejayaan Islam bangkit. Kalau sekarang ya subuh sebaris, ya 2 orang, 3 orang, ya udah. Ada sebagian masjid yang jadi imam dia, imam merangkap makmum, merangkap muadzin, merangkap mugim, subhanallah. Kadang suaranya nyaring sampai keluar, dalamnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Kata. Nah, karenanya itu ayo kita makmurkan waktu kita makmurkan tempat kita, lingkungan kita, rumah kita ini jadikan lingkungan yang ramah buat anak-anak, ya, buat remaja, sehingga mereka menemukan ilmu di jalanan. Bagaimana? Itu dibilang tuh syawari' tarim, syekhun liman la syekhalah. Jalanan kota Tarim adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Bagaimana? Ada satu orang asing di jalanan Tarim, dia mau minum. Saat dia mau minum, baru mau minum di tepi jalan nih, tahu-tahu ditegor. Bilang, ya Syekh, minum jangan berdiri, sunnahnya minum duduk, minum tangan kanan 3 kali nafas, baca bismillah. Masya Allah, jalanan kota Tarim penuh dengan para penasehat. Nah kita mau jalanan kampung kita penuh dengan para penasehat yang kayak begini, nasehatin orang. Jalanan yang ramah, orang masuk assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu, saling memberi salam satu sama lain, begitu, penuh dengan menasehati. Ada orang yang kesusahan, ditolong. Nabi SAW mengingatkan orang jangan suka nongkrong di jalanan. Bilang, ya Rasulullah, mau nggak mau kita ini mesti hiburan kita cuma duduk nongkrong di tepi jalan. Bilang kalau emang harus di tepi jalan, fa'ati tariq haqaha, kasih jalan tuh punya hak. Apa haknya jalanan? 1, ghaddul basar, jaga mata, jangan ngelihat aurat. Orang yang lewat kebetulan auratnya terbuka, jangan dilihat. Jaga mata dari pandangan yang haram. Kemudian juga raddus salam, jawab salam. Kemudian juga membantu orang, begitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu memberikan nasihat di jalanan. Nah ini yang harus kita hidupkan di tengah-tengah kita. Insya Allah ya Allah Ta'ala jauhkan kita, lingkungan kita dari bala, dari musibah. Mudah-mudahan sebagian lingkungan tuh ada lingkungan menjadi tempatnya narkoba, tempatnya pergaulan bebas, tempatnya ini. Kita nggak mau tempat kita, kampung kita menjadi itu semuanya, enggak. Kita mau terjaga ya, menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, yang ramah buat anak-anak, yang ramah buat para remaja, menjadi jalanan yang ramah, yang menjadi pendidik bagi mereka semuanya. Ya, dengan kita jalankan ajaran dan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah makin makmur, makin berkah. Majelis silaturahmi, majelis silaturahim udah balik majelis silaturahim 15, Masya Allah, usianya 15 tahun, alhamdulillah. Tiap bulan ngumpul, dari TNI juga ngumpul sama-sama sama kita setiap bulan, dari kepolisian juga ngumpul sama-sama, dari ormas yang ada juga ngumpul. Alhamdulillah, asal udah ngumpul kan enak, akur ya, jangan pakai tawuran, jangan pakai bikin ribut lagi. Alhamdulillah, udah paling enak tuh kalau di kampung kita nih hidup damai, adem. Dulu para pejabat di negeri-negeri muslimin mereka berbangga, alhamdulillah di kampung kita nggak ada 3 hal. Nggak ada apa? Para sultan dulu di perkampungan muslimin mereka berbangga, alhamdulillah di negeri kami tidak ditemukan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Tidak ditemukan yang haram, tidak ada di negeri kami. Yang kedua, tidak ditemukan sarig, nggak ada maling di negerinya kami. Sama yang ketiga, di negeri kami tidak ada ditemukan fakir muhtaj, orang yang pengemis gitu, yang punya hajat, belum minta udah dipenuhin hajatnya dia. Alhamdulillah. Ayo tuangkan kepedulian kita kepada tetangga kita, lingkungan kita. Jangan tunggu mereka minta dulu, tapi kita penuhi, kita berbagi kepada mereka. Nabi bilang istilahnya kalau bikin masakan yang berkuah, ya kalau kita nih bikin sayur asam, ya lebihin deh kuahnya, bagi ke tetangga sayur asam, kan gak rugi berbagi sayur asam semangkok. Berbagi sayur asam semangkok nggak rugi apa-apa, ya sayur asam begitu, taruh, walaupun sayurnya cuma 1 potong 2 potong, berbagi berkah.
Subhanallah, saling berbagi. Apalagi kalau daging, apalagi kalau kuah sop, masya Allah, saling berbagi. Tahadu, tahabu, saling menghadiahkan, saling berbagi, maka akan saling cinta antara kalian satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini tahun-tahun yang penuh keberkahan bagi umat Islam, bagi negeri kita, dipersatukan, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan keberkahan kepada para guru-guru kita, kepada para masyayikhina, keluarga kita, wal muslimin insyaallah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi